semuanya, selamat datang di podcast Perdana Langkah Mahasiswa. Tempat kita ngobrolin hal-hal yang sekiranya jarang nih kita dengar di kampus, padahal tuh penting banget gitu. Kira-kira udah ada yang kepikiran belum nih? Kita bakal ngobrolin apa? Apa sih kita bakal ngobrolin apa ya, teman-teman? Kira-kira apa ya? Kalau nggak coba kasih tahu kita bakal ngobrolin apa sih? Kita kenalan dulu nggak sih? Bener, konon katanya ini ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Makanya kita kenalan dulu. Biar saling sayang tuh. Enggak gitu dong. Enggak ya? Enggak. Jangan ya, teman-teman. Jadi kenalin, gue Ataya bersama partner gue di sini. Gue Cinta. Jadi di sini kita akan ngobrolin tentang beasiswa bersama narasumber kita yang keren banget di sini nih. Jujur kita udah bareng narasumber yang super duper keren banget nih. Boleh dong langsung aja kenalin diri kalian, terus kesibukan kalian. Jangan. Oke. Boleh nih dari siapa dulu nih? Ladies first dulu kan? Iya, betul banget. Baik. Betul banget. Oke, halo semua. Gue Janda dari Sipil 24 dan sebagai awardee dari Seed Scholarship angkatan ke-11. Keren banget gak sih Wordy Seed? Oke, bener banget. Coba Salam kenal Jane. Fun fact-nya, ada fun fact-nya nih Jane nih. Fun fact ya. Fun fact dari Jane. Aduh, fun fact-ku tuh sebenarnya dulu aku nggak mau jadi anak teknik. Kenapa tuh? Karena nggak minat aja sih. Pengennya tuh yang kesehatan gitu, tapi ternyata rezekinya di teknik terus, tapi ternyata aku enjoy juga sih. Kirain gara-gara refleks aja. Enggak dong. Ngeri. Coba boleh lanjut ke abang yang keren yang ini satu lagi. Oke, halo guys, nama gue Aksa dari lingkungan 23. Gue sebagai penerima beasiswa dari Sage Award di angkatan ke-10 gitu. Dan fun fact gue sebenarnya dulu gue pengen masuk kedokteran gitu. Cuma untuk saat ini gue masuknya di teknik lingkungan, dan kebetulan juga ternyata teknik lingkungan itu teknik penyihatan gitu. Jadi ya berkorelasi lah dengan apa yang pengen gue ambil dari dulu gitu. Keren banget gak sih narasumber kita berdua ini awalnya juga pengen dokter, pengennya kesehatan tapi ujung-ujungnya nyangkut di teknik. tapi so far enjoy kan kita di teknik ini ya kan. Enjoy. Mantap, enjoy aman. Oke, alhamdulillah kalau itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. By the way, kita kan hari ini mau ngomongin apa sih, Tay? Beasiswa nggak sih? Bener banget, kita nggak akan nih bahas teori atau yang bikin pusing kepala nih. Jadi kita bakal ngobrol bareng yang santai aja gitu. Oke. Kita biar enjoy aja gini, terus juga nggak gugup gitu. Jadi langsung aja ke pertanyaan pertama yang basic aja dulu nih, bakal pemanasan ya, bakal warm up nih, masih pagi ya. Pertanyaan pertama nih, menurut kalian berdua nih, kenapa beasiswa tuh penting buat mahasiswa? Ladies first again. Boleh gantian guys, ladies first mulu. Gimana ya? Tapi tadi beasiswa kenapa penting? Kenapa penting beasiswa penting menurut mahasiswa gitu? Oke. Abang sama Beasiswa penting itu karena pertama ya balik lagi ke kita sebagai mahasiswa, kan pastinya kita tuh punya semangat untuk meraih akademik yang setinggi-tinggi mungkin ya. Dan juga pasti kendala kita tuh salah satunya adalah ya biaya yang saat ini kita nggak pernah tahu berapa yang dipatokin ke kita gitu kan. Nah, beasiswa itu penting menurut gue juga selain membantu kita dalam segi ekonomi, juga memberikan kita pengalaman nih terkait entah itu pelatihan, entah itu koneksi baru, dan juga ilmu-ilmu baru biasanya di beberapa beasiswa tertentu tuh ada gitu. Dan juga beasiswa itu memberikan apa ya istilahnya ya, itu tadi pengalaman baru, dan juga kita apa ya Jen ya lagi ya, gue lupa nih. Kayak ya itu tuh kayak bikin kita nambah fokus ya ke akademik kan. Jadi kayak secara jadi kita nggak begitu yang istilahnya buat biaya ini tuh berkurang lah bebannya kita. Terus juga bisa bantu orang tua. Terus juga tadi sama kayak Bang Aksa kan bilang kayak nanti nambah relasi gitu. Apalagi kalau misalnya sesama yang sama-sama penerima kan pasti punya semangat yang tinggi ya. Jadi kayak terbawa lah gitu semangat kita. Jujur itu visioner banget sih menurut gue ya Cina. Apalagi kayak udah pikiran buat ke relasi, terus pengalaman baru gitu. Coba boleh nggak Bang diceritain pengalamannya itu apa aja gitu yang didapat selama lu nge-apply beasiswa? Oke. Pengalaman yang gue dapat tuh jujur yang sangat berkesan adalah pada saat gue dapat pelatihan pertama kali gitu di bootcamp gitu.
Oh, ada pelatihannya juga. Ada. Jadi itu dulu gue dapat kayak bagaimana cara menjadi pemimpin yang baik gitu. Dan salah satu ilmu yang pernah gue dapat adalah ketika kita menjadi pemimpin, tidak masalah untuk mendapatkan anggota yang kita tidak bisa handle dan lain sebagainya. Intinya kita sudah melakukan dan mencurahkan segala sesuatu dari kita tuh banyak lah istilahnya. Kita udah melakukan ini itu dan kita kembalikan lagi kepada anggota bagaimana sikap si anggotanya sendiri gitu, dan cara menyikapi anggotanya itu dengan cara kita rangkul bukan kita perintah gitu. Kalau kita nggak rangkul berarti kan posisinya setara nih, nggak ada pemimpin, nggak ada anggota gitu kan. Jadi kita istilahnya kita sama-sama belajar nih, sama-sama pengen maju gitu, jangan ada kata perintah di dalam kelompok gitu. Berarti pengalaman baru lu tuh dapat pelatihan leadership kurang lebih gitu Betul. ya. Iya, keren banget sih, udah mikirin kepemimpinan nih ya kan. Emang anak teknik banget gak sih? Biar merepresentasikan anak teknik. Kalau dari Jane sendiri ada nggak Jen pengalaman yang paling memorable gitu, yang nggak bisa dilupain? Apa Oke. tuh? Selama coba apply beasiswa ya. Iya. Oke. Jadi sebelum aku dapat beasiswa itu kan pasti kayak kita tuh perlu banget ya nyiapin hal-hal persyaratan dari beasiswanya itu sendiri. Nah itu tuh kayak belajar kayak gimana tuh kita biar kita tuh teliti, terus kayak kita tuh ya serius gitu mau meraih apa yang kita impikan, karena ya pasti kalau misalnya mau sesuatu ya kita harus usaha dulu dong. Benar. Kayak gitu. Effort. Nah, Ya benar, effort. Nah terus juga tadi nanti mirip juga kayak Bang Aksa, kayak nanti kan akhirnya kita juga dilatih nih ke kepribadian kita, kayak misalnya nanti ketemu bareng teman-teman yang tentu pasti nggak sama kan sama kita. Jadi kita nanti di situ gimana sih menempatkan diri kita tuh biar istilahnya tuh bisa kerja bareng gitu. Buat nanti misalnya pas kita sama kita mau apply beasiswa itu kayak gitu. Kurang lebih itu sih. Berarti pengalaman ketemu banyak orang, macam-macam orang gitu ya. Dan tadi aku dengar juga Jane ini sempat mention tentang persyaratan beasiswa nggak sih? Iya. Iya. Nggak sih? Nah itu boleh nggak nih dikasih tahu dari Abang sama Jane persyaratan buat masuk ke beasiswa SHITS tadi tuh apa aja sih? Terus selama mempersiapkannya tuh ada struggle apa aja gitu, dan cara mengatasinya gimana, boleh dikasih tahu ke penonton? Oke, boleh. Oke, Jadi sip. dulu lanjutin yang tadi. Oke, buat persyaratan di SHITS ini tuh menurut aku simpel banget ya. Apalagi kan sebelumnya juga aku udah coba apply beberapa beasiswa tapi belum rezeki kan. Nah, di beasiswa SHITS ini tuh persyaratannya kayak aku bisa bilang ini paling simpel di antara beasiswa yang pernah aku apply. Kayak dia tuh cuman yang pertama, oh ya fun fact juga ya, kan SHITS ini tuh kayak dari DTSL dan buat kita DTSL. Jadi udah pasti kita tuh harus mahasiswa Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan. Nah, buat yang kategori kita yang reguler itu tuh harus semester 2. Jadi persyaratannya yang pertama harus mahasiswa aktif semester 2. Oh, berarti emang harus semester 2 gitu, nggak boleh betul. semester yang masih semester 1. Iya, kebetulan startnya tuh buat semester 2 dan 3 ya Bang ya? Iya. Buat itu biaya pendidikannya. Terus nanti kita juga ada syarat IP minimal. Nah, itu tuh di 3,0. Ya. Nah, terus habis itu juga kita ada persyaratan kayak surat keterangan penghasilan dari orang tua atau keterangan slip gaji dari RT setempat ya. Terus habis itu juga ada kita disuruh buat esai ya Bang ya? Ya, kita sudah buat Esai. Esai ada 2 ya Bang ya kalau nggak salah ya? Ada yang versi Inggrisnya, ada yang versi Indonesianya gitu. Ada Jadi Inggris, ada Indo. menjelaskan bagaimana kenapa sih kita harus banget nih dapetin beasiswa SHITS tuh karena apa gitu. Jadi ibaratnya kita memberikan Branding. iya branding, betul. Kita building branding kita sejauh mana nih itu biar si SHITS tuh tahu dan percaya gue harus ngasih beasiswa ke anak ini nih supaya kalau pemberi beasiswa kan juga ibaratnya dia pengen memberikan impact ke mahasiswa yang benar-benar mau kuliah gitu dan nggak main-main kuliahnya gitu kan. Itu kan juga hubungannya sama uang lah ibarat kata tanda kutip gitu. Jadi ya ibaratnya nggak mau buang-buang uang itu untuk hal yang sia-sia ke mahasiswa yang main-main gitu kan. Nah di saat itulah, di saat lu bikin esai itu lu harus bener-bener fokus gimana caranya supaya lu bisa meyakinkan orang, bukan berarti lu mengada-ada kalau lu misalkan oh saya bisa ini saya bisa itu, enggak. Berarti harus jujur Bang ya. Iya harus jujur malahan, karena setelah lu bikin esai itu lu apply misalkan lu nanti ada sesi wawancara juga Jen ya. Itu ada sesi wawancara juga dan itu sebagai ibaratnya verifikasi 2 langkah lah.
gitu sejauh Pembuktian mana juga gitu ya. betul Layak gitu. atau enggaknya gitu. Gitu. Jadi pada saat lu bikin esai lu harus sejujur mungkin dan lu harus menonjolkan bahwa lu itu layak untuk dapat beasiswa itu. Misalkan saya berkuliah aktif dan juga saya organisasi aktif misalkan. Saya mampu membagi waktu dan lain sebagainya. Saya juga di luar kuliah juga megang organisasi misalkan dan lain sebagainya. Lu harus benar-benar nonjolin bahwa lu itu berkualitas gitu loh di hadapan pemberi beasiswa. Kayak ngejelasin esainya tuh jelasin tentang kenapa sih kita pilih jurusan teknik sipil atau teknik lingkungan. Terus kayak cita-cita kita tuh kedepannya apa sih dari jurusan yang kita ambil itu. Nah di situ tuh kayak ya kita harus menggambarkan diri kita banget ya. Dan kalau bisa menurutku tuh kita tuh harus ngejelasin gitu apa sih yang membedakan kita dari pendaftar yang lain gitu. Jadi biar kita tuh benar-benar jadi Lebih unggul. jadi lebih unggul, jadi yang bakal keterima gitu. Betul. Tapi kalau buat dari Jani sama Bang Aksa sendiri pas apa aja sih yang harus disiapin sebelum wawancara nih biar gak grogi nih gitu. Apa mungkin dari kalian juga tetap grogi nih tapi emang bisa aja gitu. Emang enjoy jago lah aja dulu. gitu Iya, atau emang. gimana? Kalau aku ya jujur, kalau aku pas aku nggak ada wawancara sih bang. Oh nggak ada? Iya nggak ada. Kalau gue ada wawancara waktu itu, jadi jujur grogi. Grogi. Masih tetap ada groginya tuh. Masih tetap ada yang manusia lah, Oke. gitu kan. Nah, pas saat grogi itu gue ngatasinnya asik. Mohon maaf ya teman-teman. Jadi pada saat gue grogi itu, gue ngatasinnya dengan cara gimana caranya supaya pewawancara itu nggak ngikutin gue tidak mengikuti alur pembicaraan pewawancara, tapi pewawancara yang mengikuti alur pembicaraan gue. Itu agak susah sebenarnya. Cuma intinya adalah bagaimana caranya lu bisa nangkep nih pertanyaan apa aja yang bakal ditanyain sama pewawancara gitu. Ya, berarti itu harus ngikutin wawancaranya tuh harus ngikutin flow kita. Tapi itu kayaknya agak susah nggak sih Bang? Agak tricky gimana gitu. Betul, itu sebenarnya balik lagi ke cara komunikasi sebenarnya. Komunikasi. Berarti lu udah advance banget nih di masalah ini Belum. walaupun tetap grogi gitu ya. Iya, walaupun tetap grogi ya teman-teman ya, bukan bermaksud sombong, tapi gitu intinya. Oke, gitu. Gimana caranya kita tahu bahwa oh setelah gue ngasih jawaban ini pasti bakal ditanyain kayak gini gitu. Oh, berarti udah tahu nih step selanjutnya harus apa gitu. Pasti. Ilmu sih itu harus dicatat nih yang ini nih. Terus juga kan tadi ada kayak nge-maintain IP 3.0 ya. Itu lu kayak dapet pressure gitu gak sih? Boleh Jane dulu. Apalagi ya Iya, kita warga teknik nih notabene-nya susah gitu. Iya Gue sih. bisa nggak ya? Gitu. Atau emang udah pede duluan nih? Karena gue jago gitu. Ya kalau pressure pasti ada sih, karena kan ya pasti kita kuliah di teknik gak gampang kan. Betul. Nah tapi ya sebenarnya jatuhnya menurut aku ya jadi motivasi aja sih, karena kan ya kita udah disupport nih gitu ya, justru kita bisa lebih fokus dong dan bisa benar-benar buktiin kalau ya kita bisa tetap layak gitu buat dapetin beasiswa itu. Kalau Kalau dari dari abang Kalau ngejaga IP 3.0 itu jujur susah sebenarnya. Balik lagi ke kitanya gimana caranya kita menjaga semangat kita kan. Jujur gue itu pernah demot di semester 2. itu musuh semua Itu mahasiswa musuh sih. semua mahasiswa Itu musuh gitu. jujur kalau udah demo Itu susah banget Pak. Kalau udah demo tuh kayak lu ngeliat tugas segampang apapun lu pasti bakal malas ngerjain kan. Benar. Nah, waktu itu tuh gue demot di semester 2 tuh pada saat gue kayak aduh gue capek banget. Waktu itu gue dapet gamkon ceritanya, gambar konstruksi. Itu gue capek banget dan akhirnya gue ngeliat kayak gue harus fight gitu. Asik. Gue harus fight. Gue asik-asik sendiri ya. Ya, emang asik, emang asik. ya kan emang asik. So asik ya. Jadi gue harus fight gitu loh, mau nggak mau kan. Orang gue udah ngambil bidang ini gitu, itu menjadi tanggung jawab gue gitu. Sisanya ya karena gue disupport orang tua dan juga disupport beasiswa misalkan, itu juga menjadi salah satu beban gue yang gue pikirkan gitu loh. Masa gue mengecewakan beberapa pihak dengan cara gue malas-malasan gitu. Dan akhirnya ya udah gue fight di situ. Di semester awal tuh gue IP tuh nggak gede-gede banget gitu. Saya pada akhirnya gue semester 2 fight terus-terusan dan gue mikirin bahwa oh kuliah ini bukan sekedar buat ngemban ilmu juga, tapi ternyata kuliah itu sebagai ladang untuk lu cari temen.
Lu jangan fokus ke ngemban ilmunya doang, lu cari teman, lu cari relasi, lu bener-bener kuasain apa yang lu pengen pelajarin lah. Misalkan lu bukan masuk ke jurusan yang lu nggak pengen, misalkan lu di teknik sipil padahal lu pengennya di teknik komputer misalkan, Iya. lu harus ambil sisi positifnya. Dengan lu masuk di teknik sipil misalkan, lu bisa mempelajari hal baru gitu loh, yang lu bener-bener belum tahu menahu tentang bangunan dan lain sebagainya. Sedangkan lu di semester di SMA tuh lu udah tahu kayak coding dan lain sebagainya gitu. Lu harus ambil positifnya, di mana lu akan mempelajari hal baru dan nantinya lu bakal bisa bermanfaat buat orang lain. Itu poin plusnya di situ sebenarnya. Itu poin utama yang harus lu kunci adalah gimana caranya supaya lu bisa bermanfaat buat orang lain gitu. Karena ketika lu udah tahu lu bisa bermanfaat buat orang lain, itu ibaratnya nitro lu lah. Kalau lu di Fast and Furious kan lu ada nitronya tuh. Itu nitro lu harus jaga itu, nosnya ya kan. Gitu lu harus jaga itu gitu. Gimana cara supaya lu bisa bermanfaat buat orang lain gitu. Kalau ketika lu ngerasa kayak kok gue kayaknya nggak memberikan value ke orang lain ya gitu, itu berarti menjadi evaluasi buat diri lu gitu. Introspeksi. Betul gitu. Itu sih palingan. Oke sih. Dari jawabannya itu agak Agak naik turun ya? Ya bikin kita juga introspeksi diri juga nggak iya. sih, biar kayak tetap ngejaga mood kita biar nggak demot. Karena jujur kalau udah demot ya malas sih bawaannya. Susah lah ya. Terus juga kita harus tanggung jawab lah sama diri sendiri. Terus kita harus kita tuh bermanfaat buat orang lain. Betul. Oke, terus buat Jane tadi, buat Jane enggak sih, buat dua-duanya. Kan Boleh. kita sempat mention esai juga ya. Terus ada dua esai dan itu tuh topik yang berbeda dan bahasanya juga berbeda. Itu ada nggak tips dan triks dari kalian gitu buat teman-teman yang lagi nonton? Coba boleh Oke. diceritain. Boleh? Coba dulu nih. Jadi dulu deh boleh. boleh Jane. Lagi Kalau ngelas nih. kalau dari aku pribadi kemarin tuh yang pertama ya, esai pertama tuh yang kayak kenapa sih kita pilih jurusan kita tuh yang teknik sipil, kalau aku sama cita-cita kedepannya tuh kayak gimana, itu yang dalam bahasa Inggris ya. Terus dia ada minimal 200 kata kalau aku nggak lupa. Nah itu tuh kalau misalnya tips dari aku ya, kita pertama pahami dulu ya kayak gimana esai, jangan sampai kita bikin esai tuh asal-asalan kayak gitu. Terus kayak ya, kita harus make sure kalau apa yang kita tulis itu sesuai sama yang diminta ya, dan juga sesuai dengan apa yang kita alami kayak gitu. Harus jujur. Dan harus jujur. Terus kayak ya bikinlah kayak kita kayak branding diri kita itu bagus gitu loh. Jadi dan juga tapi jangan yang kayak jangan jadi ngebohong gitu ya, ya kan? Harus benar-benar dari kita dan yang sekiranya tuh emang nanti punya dampak yang besar gitu. Jadi biar kita tuh ada nanti yang pemeriksa beasiswanya itu tuh yakin gitu kalau misalnya memang kita tuh adalah calon yang tepat gitu untuk jadi penerima beasiswa itu sendiri. Terus kalau sama satu lagi yang topik kenapa sih kita layak buat dapat beasiswa itu, ya kita jelaskan lah sejujur-jujurnya lah ya Bang. Kayak ya kenapa kita layak, apa sih yang membedakan kita sama yang lain. Jadi ya biar kita tuh benar-benar layak gitu untuk jadi penerima. Gitu sih kalau dari aku. Berarti nulis esai itu nggak boleh ngasal-ngasal gitu. Berarti harus terstruktur tuh ya. Nah, Dan terus harus juga. dipikirkan ke depannya tuh bakal gimana dampaknya gitu. Oke. Tapi kalau buat Jenny sendiri pas nulis esai ini lama nggak atau gampang nih sebentar doang gitu. Oke. Atau mepet deadline. Lama ininya sih ya, lama niatnya ya. Karena kayak bener-bener kadang tuh kita kayak mikir, aduh pengen yang perfect nih biar bener-bener ini. Tapi sebenarnya mah ya buat dulu aja lah ya, jangan yang kayak ini banget. Karena kan juga berpacu sama deadline-nya kan, jangan sampai kita malah deadliners jadi tetap malah gak maksimal kayak gitu. Tapi katanya nih kalau semakin dekat deadline semakin bagus hasilnya, itu bener gak sih? Tergantung orang sih. Tergantung Ya, orang. kalau udah deket deadline itu langsung ada gitu ide muncul semuanya gitu. Karena ke pressure gitu. Iya, karena ke pressure. Ya selagi ada waktu, maksudnya kayak jangan sampai kita buang-buang waktu juga ya. Kayak ya udah kalau ada kesempatan buat kita kerjain aja gitu. Kalau aku sih gitu. Kalau buat Bang Aksa nih, tips and trick dari Bang Aksa adalah Oke. Tips and trick ya buat esai.
Kalau dari gue pribadi sebenarnya kalau untuk nulis esai itu nunggu mood dulu sebenarnya. Nunggu mood dulu. Ini enak nggak nih kalau buat esai nih kalau lagi misalkan lagi pengen santai dulu deh gitu. Kalau lagi badan lu pengen lagi santai tapi lu nulis esai kan maksudnya kan nggak bisa kan. Lama nggak tuh bang nunggu moodnya? Jujur itu gue lama sih. Itu lama gue nunggunya. Sampai kayak ini mau nggak mau gue harus paksain kan gitu kan. Akhirnya ya udah gue paksain, terus akhirnya gue lihat lagi apa sih yang bisa gue cicil nih dari esai. Gue ringan-ringan dulu lah. Pertama gue bikin dulu struktur kecilnya dulu lah, ibaratnya coret-coretannya. Nah dia nanyain kayak semisal kenapa ngambil teknik lingkungan misalkan. Ya gue nulis dulu kerangka kecilnya. Gue ngambil teknik lingkungan awalnya karena pengen ini cuma gara-gara ini jadi gini. Oke, gue ngeliat tuh kausalitasnya. Nanti dari kausalitas itu gue bisa rinciin. Gue tulis dulu rentetan ceritanya, baru ntar kausalitasnya di bawahnya, tengahnya, baru ntar penutupnya. Dan akhirnya saya memilih ini karena saya ini, dan pada akhirnya karena saya pengen gini, saya pengen jadi ahli ekologi misalkan, makanya saya ngambil teknik lingkungan gitu, jadi penutupnya gitu deh bisa. Berarti itu jujur ini ilmu baru tuh buat gue sih. ilmu baru sih buat gue. Tapi ada nggak sih bang misalnya kayak nunggu galau dulu nih baru nulis esai, kayak pas galau kayak tulisan tangan tuh jadi kayak bagus banget Galau gitu. kenapa sih ta ya bang? Udah galau takut gak keterima beasiswa. Iya bener banget. Ngerasa gak sih Jane sama Bang Aksa di awal tuh kayak aduh gue ragu banget mau join, takut gagal gitu. Takut gagal. Karena ada kepikiran gak kayak gitu? Pasti ada sih. Nah terus Pasti maksudnya ada. jadi galau gitu kan. Pasti ada. Jadi gitu. Overthinking. Awal-awal tuh gue nyoba dulu kayak ya udah coba aja lah, dapat syukur enggak ya udah gitu, nothing tulus aja gitu. Jadi gue nyoba dulu, kalau semisal dapat ya alhamdulillah. Pada saat gue nge-apply dan situ tuh gue udah mulai ragu dengan perkataan gue yang di awal, kalau dapat syukur enggak ya udah itu. Karena kenyataannya gue tuh deg-degan dan gue tuh sangat berharap gue dapat ini gitu loh. Jadi kayak berharap banget gitu. Iya, jadi berharap banget gitu kan untuk dapat ini, karena gue udah capek-capek bikin apa segala macem lah, udah nyiapin berkas-berkas. Cuma di perjalanan itu ya teman-teman pasti berdoa aja, udah menyerahkan segalanya pada Tuhan, karena kan udah usaha ya kan, udah usaha untuk nyiapin ini tuh. Iya betul banget. Gila. Keren banget cinta. Gila. Berarti dekat-dekat pengumuman makin dekat sama Tuhan juga. Iya, makin dekat sama Tuhan gitu. Berasa kayak Tuhan doang temen gue gitu kan. Ngerti banget. Tapi pernah sih bang ngerasa gagal juga pas gak dapet beasiswa gitu? Apa lu nggak pernah? Apa lu karena lu terlalu jauh? Ini lu dapet terus gitu? Atau first time nyoba nih Ngeri banget ya. daftar terus langsung berhasil gitu, atau ada gagal dulu nih di awal? Aduh, gagal. Abang sama Jan. Coba Jane gimana? Boleh. Kalau aku tuh ya sebelum sit ini tuh aku udah coba kan, kayak bahkan sebelum aku masuk kuliah tuh aku udah coba apply. Cuma memang ya belum ada yang rezeki kan. Dan pas nyoba beasiswa sit ini, ya istilah kayak sebelum-sebelumnya tuh emang aku pas gak dapet tuh sedih banget sih. Kayak aku pengen banget dapet. Tapi terus sekarang pas kemarin daftar sit ya udah gitu, kayak coba aja kan. Bener kata Cinta, coba aja kalau misalnya emang rezeki, dan pasti ada rezeki lah, kayak misalnya buat belajar ya, pasti ada lah rezekinya. Dan ya udah gitu, yang penting udah usaha, udah doa, ya sisanya berserah aja sih. Serahkan kepada yang di atas. Iya, benar. Betul. Pernah nggak nih? Atau langsung berhasil? Kalau dulu tuh karena gue ngeliat di beasiswa UI itu, kalau ada website nanti dicek aja kalau mau ngeliat beasiswa itu, gue langsung ngecek kalau misalkan ada seats itu, gue langsung apply itu gitu. Jadi gue belum pernah nyoba beasiswa yang lainnya gitu. Terus kan kalian udah keterima nih di beasiswa Sheets. Pas dengar pengumuman itu gitu, itu tuh kalian lagi ngapain sih? Dan itu tuh emang kalian nungguin pengumumannya atau emang tiba-tiba diumumin aja atau gimana gitu? Dan perasaan kalian setelah mendapatkannya itu seperti apa gitu? Benar. Oke.
Kalau aku coba ya, Iya, aku ya. boleh, boleh. Kalau aku tuh dulu pengumumannya dikabarin sama ininya dari sananya, sama nggak bang? Iya, sama. Sama kan? Dari mentornya. Nah itu jadi kayak emang kita nggak tahu kan waktu spesifiknya tuh kapan pengumumannya. Dan pas itu aku kayak lagi apa ya? Kayak lagi di Gazep, kayak lagi ya biasa lah Lagi sama nugas. teman. Terus tiba-tiba kayak ada notif nih kayak halo kenalin gitu kan dari seatsnya, terus katanya alhamdulillah aku jadi wardi, jadi ya seneng lah. Berlaku sih itu sebenarnya pas ngeliat beasiswa itu keterima kayak alhamdulillah, gue langsung loncat-loncat aja sih sebenarnya sih. Kegirangan sendiri sih. Itu waktu itu lagi di rumah aja. Nggak kelihatan sama orang umum untungnya. Malu juga nggak sih? Malu lah, Oh, iya, malu lah. bener-bener. Pasti malu lah. Lompat-lompat. Iya, lompat-lompat lagi kan. Terus nih kan itu pas dapet pasti seneng banget gak sih? Tapi langsung galau lagi nggak kayak aduh ini gimana ya pertahaninnya atau kayak santai aja udah dapet gitu. Gimana dari kalian? Ya Iya. pasti responsibelnya tinggi sih pasti itu. Bener. Harus karena lu ibaratnya secara nggak langsung lu diberikan amanat gitu ya kan. Diberikan amanat sama yang udah ibaratnya ngasih lu bantuan lah. Kan itu kan komitmen lu terhadap orang lain gitu loh, dan komitmen lu terhadap diri sendiri, gimana cara lu mentahanin IP lu di angka 3,0 itu setidaknya gitu. Iya, dan memang pas kita udah dinyatakan jadi wardi, itu tuh kita ada surat pernyataannya gitu. Jadi kayak kita harus mempertahankan si nilai IP-nya itu. Jadi ya kita terikat lah istilahnya. Dan kalau misalnya memang kita nggak memenuhi itu, ya bisa jadi kita jadi nggak diterusin gitu. Jadi emang ya kita harus berusaha buat ini ya, buat tanggung jawab tadi kan. Dan ya karena memang kita udah dikasih kepercayaan, jadi ya sudah seharusnya kita tetap berusaha lebih lah gitu. Berarti dari awal daftar nih sampai keterima tuh benar-benar kayak roller coaster banget tuh ya. Benar-benar kayak roller coaster, dari awal seneng terus tadi overthinking lagi, terus tadi galau lagi gitu ya. Terus seneng Pasti. lagi, Terus seneng pas lagi. dapet overthinking lagi. Gitu terus aja tuh. Ya namanya hidup ya, Iya, hidup benar. lah. berputar. Nah, kita lanjut nih ke pertanyaan berikutnya nih. Coba dong kalian kasih tips and trick buat dapetin beasiswa seats nih. Coba gimana triknya nih? Dari dulu. Oke, boleh aku Ladies first, boleh. Nah, kalau misalnya dari aku ya, tips and trick-nya nih, pertama kalian beraniin dulu aja daftar. Karena ya kalau nggak dicoba nggak tahu kan hasilnya. Terus juga harus teliti nih sama persyaratan-persyaratannya apa aja sih, jangan sampai ada yang kurang, jangan sampai ada yang kelewat gitu loh pokoknya. Terus terkait esai nih, kayak teman-teman harus perhatiin lagi esainya, bahasanya bisa dimengerti nggak, terus juga strukturnya harus paham gitu, kalau bisa harus benar-benar bisa jadi meyakinkan gitu si pihak beasiswanya buat ngasih ke kalian. Dan karena memang ini ada persyaratan IP minimalnya ya teman-teman, dan pasti beasiswa lain juga pasti bakalan butuh itu, jadi teman-teman silakan diseriuskan belajarnya, jadi biar bisa dapat nilai sebaik-baiknya. Berarti yang pertama tuh harus siapin mental banget nih. Ya, Kita sama niat yang pertama ya. Benar. Catat tuh guys. Ilmu nih daging. Oke, boleh lanjut Bang Aksa. Kalau dari gue mungkin karena waktu di zaman kita ada wawancaranya juga, disiapin juga wawancaranya, karena jangan pernah menonjolkan kayak semisal lu tuh lagi butuh banget duit gitu, tapi lebih kepada lu bilang kalau semisal beasiswa ini tuh akan berpengaruh pada perkuliahan lu dan lu harus berani itu gitu. Kayak semisal lu harus bisa membuat track kalau semisal pewawancara itu bakal ngikutin lu, jangan lu ngikut wawancara gitu. Jadi ibaratnya lu harus mempengaruhi pewawancara seolah-olah kalau semisal lu itu butuh dana beasiswa itu buat perkuliahan lu biar lancar gitu ya. Semisal dengan adanya beasiswa ini saya berharap agar bisa menjadi suatu apa ya istilahnya, kontribusi lah untuk kelancaran perkuliahan saya gitu, karena gitu. Itu sih dari gue. Buat semangat kuliah juga ya? Buat semangat kuliah juga sih sebenarnya sih, jujur. Buat semangat kuliah. Ada juga sih. Juga kan biasanya kalau beasiswa tuh kan ada IP minimal gitu ya. Ini juga jadi tanggung jawab kita juga kan ya. Terus juga benar juga yang kayak Bang Aksa bilangin tuh. Jadi kita beasiswanya itu yang harus ngikutin kita, bukan kita yang ngikutin beasiswanya. Iya. Jadi itu gua baru daftar ilmu dari Benar. Jadi ilmu mahal catat lagi Catat. guys.
Tapi kalian ada pesan gak sih buat orang-orang nih yang masih takut, masih ragu buat ngambil beasiswa, padahal beasiswa tuh penting banget gitu buat kita? Ada nggak kesan dan pesannya buat mereka gitu? Boleh. Nah, gue dulu. Ya, Oke, jadi pesan dari gue itu untuk beasiswa coba aja dulu nggak apa-apa, karena nggak ada yang sia-sia di dalam hidup ini gitu. Jadi intinya coba dulu, beraniin diri dulu, terima atau enggak urusan belakangan gitu. Yang jelas coba dulu, karena beasiswa ini tuh ibaratnya adalah chance kalian untuk bisa dapetin kesempatan untuk berkuliah juga, bisa dapetin relasi juga, karena di dalam beasiswa itu biasanya ada pelatihan dan lain sebagainya. Terus juga bisa dapat ilmu baru terkait dengan dunia perkuliahan lah, entah itu nanti dunia pasca sarjana dan lain sebagainya. Terus beasiswa itu juga bisa ya of course penunjang perkuliahan juga. Dan pesan dari gue adalah tetap jaga nilainya, karena beasiswa itu ibaratnya juga pengikat kalian untuk tetap belajar, karena biasanya itu beasiswa itu ada syarat untuk mempertahankan IP di dalam satu semester itu. Dari ini Coba kalau dari perspektif wanita. sedap. Ya kurang lebih juga setuju ya sama yang Bang Aksa bilang, kayak teman-teman buat pesannya nih, ya jangan ragu buat coba, karena beasiswa ini pasti kayak beneficial banget ya buat kalian, udah ngebantu biaya pendidikan, terus juga biasanya suka ada pelatihan kan, jadi tuh itu bakalan bantu bukan hanya kalian fokus pada akademis saja, tapi kayak meningkatkan skill-skill yang itu tuh belum tentu didapetin di kelas kayak gitu. Terus juga kayak tadi pertahanin IP-nya, kayak belajar lah. Terus juga teman-teman kan nanti pasti beasiswa, dapat beasiswa itu kan kita harus mempertahankan kan, itu jadiin motivasi, jangan jadiin beban ya, jadiin motivasi, karena kan memangnya kalian sudah dibantu dan kalian harus buktikan gitu. Terus juga terus tingkatin potensinya, manfaatin benefit-benefit yang itu tuh belum tentu kan semua orang dapetin kayak gitu. Dan kalau SITS ini tuh menurut aku, karena ini tuh kan dikelola oleh alumni DTSL kan, jadi ini kayak salah satu privilege ya, kita tuh ngerasa jadi tambah keluarga lagi gitu loh dari kakak-kakak alumni, jadi kayak rasanya tuh sangat support gitulah jika kita kuliah di sini. Dapat ya sense of belonging ya berarti ya. Benar. apalagi mereka kan alumni ya, jadi kayak wah ini kakak-kakak ini udah keren banget nih, apalagi sama gitu kuliahnya sama kita sekarang kan, jadi kayak wah kita bisa kayak kakak-kakak ini nih nanti gitu. Benar. Siapa tahu di antara kita jadi penerus SITS juga kan. Iya, Cakep banget. keren. Benar. Oke, jadi kayak itu pertanyaan terakhir dari kita ya. Coba kita kayak bakalan close podcast ini di sini. Jadi kira-kira ada lagi nggak yang mau disampaikan tentang podcast hari ini gimana gitu? Oke. Boleh Jen. Ya oke, buat teman-teman paling ya semangat terus ya teman-teman semua, kayak kalau ada kesempatan ambil gitu, jangan sampai terlewatkan. Betul. Oke, dari gue mungkin ini podcast sangat bermanfaat banget ya buat teman-teman juga di sana, karena di situ menginformasikan bahwa beasiswa itu penting sebenarnya untuk teman-teman, mau yang berduit mau yang enggak. Yang penting itu bisa buat teman-teman lebih semangat lagi untuk berkuliah lah, mengingat juga biayanya yang sangat tinggi di sini juga. Terus juga menurut gue dicoba aja, bener kata Jen, dicoba aja dulu, jangan menyerah, karena masing-masing orang tuh punya waktu sendiri-sendiri, punya path of God sendiri-sendiri untuk sukses lah ibaratnya gitu. Jadi jangan ngelihat spion kanan kiri, fokus aja di jalan depan gitu. Ya ingat ini aja lah, ingat cerita kura-kura kelinci aja lah ya kan. Siapa sangka kan kura-kura lebih menang duluan dibandingkan kelinci kan. Udah. Jujur udah kayak kutipan-kutipan mahal. Iya, Ini mahal banget. dicatat lagi nih. Iya. Ntar tolong editornya dikasih petik gitu. Iya, Is, iya. Kasih petik. dikasih subtitle-nya gitu. Iya, Aman boleh. banget, Aman banget. Baik Bang Aksa. Iya. Nah, juga nih buat teman-teman yang udah daftar beasiswa apa lagi nge-apply nih, boleh banget nih kita dari Sosma ada lapor beasiswa. Jadi kalian yang udah daftar dan udah keterima boleh banget lapor beasiswa. Jadi biar kita bisa nge-track nih siapa aja yang udah dapet beasiswa, terus juga benchmark apa aja yang bisa kita bawa buat kedepannya gitu. Yap, dan yang mau cari info penting tentang beasiswa atau info mengenai DTSL lainnya bisa dicek di DIMS-FTUI. Betul. Jadi Oke. sekian dari podcast kami. Makasih juga nih buat narasumber kita yang udah hebat banget bisa terima beasiswa yang keren. Jadi
Stay tune di video selanjutnya. Dadah.